Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi, dosen informatika, program studi informatika. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat ERD dengan notasi chain. Langsung saja kita coba. Yang pertama buka Visio. Silakan teman-teman, silakan buka visionya. Oke, nanti pilih new ya, kemudian kategorinya. Nah, nanti bisa cari ERD ya. ERD itu ada di software and database di sini. Nah, klik change database notation, pilih yang kosong aja ya. Ini sebenarnya ada yang sudah ada formatnya ya, tapi kita pilih yang kosong aja. Pilih create. Nah, langkah pertama untuk menggambar ERD, kita menggunakan entity. Entity itu yang kotak ini ya. Entity itu sama dengan tabel, entitas. Jadi kemarin kalau bikin tabel berapa, nanti bikin kotaknya berapa gitu ya. Nah, contoh untuk perpustakaan ini misalnya ada kategori. Misalnya ini cuma untuk contoh kasus saya ya. Kategori. Misalnya kategori. Ada, berarti ini tabel kategori. Ini bisa dirubah ukurannya juga. Ya, teman-temannya bisa mengubah ukurannya. Atau kalau mau warna yang lain, ini ada template yang lain, pilih desain ya. Ini macam-macam. Di sini supaya kelihatan saya pakai yang hitam putih aja. Ini macam-macam warnanya, bisa pilih temanya. Tidak ada ketentuan tema yang mana yang mau dipakai ya, selera aja ya. Selera aja. Teman-teman bisa, saya di sini pakai yang sederhana aja supaya lebih jelas, lebih kelihatan. Saya pakai yang simple aja. Kategori ya, kemudian misalnya ada tabel buku ya. Jadi kita buat kotaknya. Bisa di copy teman-teman, ini caranya tekan kontrol. Misalnya ini mau saya copy, tekan kontrol, tarik aja. Tapi sambil tekan kontrol ya, karena kalau kontrolnya tidak ditekan, nanti nggak double gambarnya, tidak terduplikasi. Cara mengcopy tinggal tekan kontrol, tarik objek yang mau di copy ya. Kategori misalnya, kemudian ada buku siswa ya, misalnya ya, kemudian ada staff misalnya. Entitas itu bisa berupa orang, ini kan orang ya, siswa, staff, ini kan orang, bisa juga benda, buku misalnya ya. Kemudian ada juga bisa berupa kejadian, misalnya sirkulasi ya, sirkulasi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, perhatikan kadang-kadang ada relasinya ya. Jadi teman-teman bisa gambar dulu, gampang ya, tabel-tabel yang tugasnya kemarin, coba dibuat kotak-kotaknya ya. Kalau kemarin ada 5 tabel ya, kita bikin 5 kotak gitu ya, mudah ya. Kemudian setelah itu kita bikin atributnya. Ini namanya atribut. Atau kalau di tabel itu kolom-kolomnya, ini namanya atribut. Nah, atribut. Nah, kalau untuk primary key, yang ada primary key-nya pakai yang ada yang ini, ada primary key atribut, ada yang bergaris bawah, ada yang enggak ya. Teman-teman kalau mau merubah jenis ini bisa klik kanan, pilih set primary key. Jadi kalau misalnya tidak tadi pilih yang biasa tapi pengen jadi primary key, gampang. Teman-teman bisa klik kanan aja, nanti set primary key ya. Ada juga set required, itu artinya bahwa itu wajib diisi ya, atribut yang wajib diisi. Nah, misalnya nih kategori, misalnya ada primary key-nya ID kategori ya, misalnya begini. Jadi ciri-ciri atribut yang ada sebagai primary key itu ada garis bawahnya ya. Ya, jadi kalau primary key itu ada garis bawahnya. Gampang caranya, kalau mau merubah menjadi primary key, kalau lupa tadi nggak pakai yang ini, bisa klik kanan aja, nanti pilih set primary key, nanti otomatis sudah ada garis bawahnya. Kalau lupa ya, tadi salah pilih ya, nggak usah dihapus.
cukup diklik kanan, pilih set primary key. Nah, kalau mau membatalkan gimana? Diklik lagi aja, ya. Oh, ini bukan primary key. Klik kanan, set primary key, centangnya dihilangkan. Oke, di sini nama kategori misalnya. Misalkan buku ini ada primary key-nya, pakai yang ini nih, ya. Misalnya ini kelebihannya nanti tak diklik taruh di sini ya, di sini. Ya, misalnya kode buku, misalnya kode buku. Misalnya ada judul. Mau copy teman-teman boleh di copy juga ya. Mau di copy supaya ukurannya sama. Tadi kontrol ya, boleh di copy aja. Tekan kontrol ya. Nama judul buku misalnya. Kemudian misalnya pengarang. Jadi tinggal dibuat-buat gitu ya, pengarang. Ya. Pengarang. Semua atribut ditulis, pengarang. Kemudian penerbit. Jadi gampang sekali bikinnya. Penerbit. Kemudian tahun. Ya. Tahun. Penerbit tahun misalnya ya. Jadi semua atribut yang ada kita taruh di sekitar dari tabelnya atau entitasnya. Kemudian siswa ada misalnya, atau ini anggota ya, maaf saya ganti anggota. Oh ya, sebaiknya huruf kecil ya. Ini saya pakai huruf besar ini karena otomatis, diganti huruf kecil aja sesuai nama fisiknya, nama tabelnya. Staff ini sirkulasi. Kemudian buku misalnya. Ya. Anggota ya, anggota misalnya punya atribut apa aja. Ini kita pasang atribut. Boleh ngambil dari yang di atas, boleh ngambil dari samping, ya boleh di copy dari ya, nanti pilih misalnya anggota itu primary key-nya adalah nomor anggota. Nah, ini karena saya salah pilih tadi bukan primary key, klik kanan aja, nanti pilih set primary key. Ya. Kemudian misalnya ada ini taruh tengah aja ya. Kalau mau taruh tengah itu nggak apa-apa, langsung gitu dipusatkan di tengah tabel itu juga nggak apa-apa. Ya garisnya dipusatkan di tengah tabel nggak apa-apa. Ya di tengah tabel ini. Nomor anggota ini kalau bukan primary key dihilangkan. Misalnya nama. Ya, kemudian nama, kemudian alamat. Alamat. Di sini urutan tidak penting ya. Urutannya nggak penting, yang mana duluan nggak apa-apa ya, bebas. Tidak harus urut, tapi lengkap. Di sini bukan masalah urutannya yang penting. Urut lebih bagus tentunya ya. Tetapi tidak harus urut. Yang penting semua fil-fil yang Anda buat kemarin itu ada di situ ya. Jadi nomor anggota, nama, alamat, misalnya tanggal lahir ya, misalnya. Nanti bisa dipindah-pindah ya, tanggal lahir. Misalnya ya, alamat, nomor HP, misalnya nomor HP. Kemudian alamat. Alamat, terus sudah ya, cukup misalnya ya. Kemudian sirkulasi, kita buat tabel sirkulasi. Sirkulasi itu atributnya apa aja ya, misalnya ID sirkulasi. Karena ini primary key, saya setting sebagai primary key, set primary key. Jadi harus ada garis bawahnya. Primary key harus ada garis bawahnya. Kemudian tanggal.
tanggal pinjam. Ya, tanggal pinjam ini bukan primary key, set primary key ini. Kemudian tanggal kembali. Tanggal kembali. Tanggal kembali. Ya, kemudian batas waktu. Misalnya batas waktu. Kemudian staff. Di sini misalnya primary key-nya ini adalah ID staff, nama staff. Ini bukan primary key. Nama staff. Alamat. Ya. Nah, teman-teman, setelah kita menentukan atributnya, tinggal kita relasikan ya. Ini kan entity relationship diagram. Berarti harus saling berelasi. Nah, misalnya nih kategori dengan buku berelasi, maka dibuat relasinya pakai relationship nih. Coba kalau bahas saling berelasi ya. Misalnya buku itu ada kategori bukunya. Maka kita kasih kotak begini nih, ya. Kemudian kita kasih relationship connector. Ya, relationship connector ya. Coba perhatikan sebentar, teman-teman. Kalau sebuah relasi itu saling berelasi, misalnya buku ada dibagi dari terdiri dari beberapa kategori, maka harus diberi foreign key ya. Jadi ciri-cirinya yang ada foreign key. Misalnya di sini kategori dengan buku. Buku ini punya referensi kategori. Buku itu dikelompokkan berdasarkan kategori. Maka ID primary key dari yang direferensi harus dijadikan foreign key, di copy aja ya. Tapi ini jangan sebagai primary key, dihilangkan set primary key-nya. Ciri-ciri yang berelasi di sini adalah harus ada yang sama ya. Jadi primary key dari tabel kategori ini dijadikan foreign key di buku. Ya, kalau saling berelasi berarti ada yang sama kan gitu ya. Nah, tinggal diambil primary key-nya dipindahkan ke yang berelasi. Nah, yang ada primary key-nya ini dikasih angka 1. Ya, berarti dia induknya ya, atau dia menjadi referensinya. Kemudian di sini diisi N. Ya. N itu artinya banyak. Satu kategori terdiri dari banyak buku, maksudnya begitu. Nah, di sini dikasih kata-kata terdiri. Terdiri dari. Artinya begini, satu kategori terdiri dari banyak buku. Begitu maksudnya ya. Jangan balik-balik bacanya. Buku banyak terdiri dari satu kategori, kan nggak enak bacanya tuh ya. Ya, bacanya dari 1 ke N ya. Satu kategori terdiri dari banyak buku. Jangan bacanya buku banyak terdiri dari satu kategori. Kan bacanya nggak enak ya. Bacanya enak nggak? Kira-kira nggak enak ya bacanya. Bacanya dari 1 ke N. Jadi relasinya one to many. Satu kategori terdiri dari banyak buku. Nah, satu anggota melakukan banyak sirkulasi. Boleh minjem berkali-kali kan ya? Nah, caranya berarti satu anggota bisa banyak melakukan sirkulasi, nomor anggotanya dipindah. Karena harus ada, kalau saling berelasi itu harus ada yang sama. Primary key-nya dipindah, ya kan? Tapi jangan dijadikan primary key sebagai foreign key, set primary key-nya dihilangin. Kemudian dikasih relationship. Gitu kan? Kemudian dikasih konektor ya, seperti ini, kasih konektor. Nanti dia biar rapi sendiri ya. Kemudian ini nanti konektor, teman-teman nggak usah khawatir, nanti dia diatur sendiri sama dia itu. Jadi garisnya yang penting masuk ke kotak itu, nanti otomatis. Nanti tinggal teman-teman tinggal ratakan ya. Nah ini. Nah, satu anggota melakukan banyak sirkulasi gitu loh ya.
atau melakukan banyak peminjaman. Sirkulasi itu peminjaman. Melakukan banyak sirkulasi. Jadi satu anggota melakukan banyak transaksi sirkulasi, gitu maksudnya, ya. Satu anggota melakukan banyak sirkulasi. Jadi N-nya begitu, ya. Kemudian satu buku dipakai atau di apa maksudnya? Buku itu kan dipinjam ya, dipinjam dalam proses sirkulasi. Ya, ini teman-teman harus merapikan ya. Jadi ini kalau geser semua ya. Kalau kotaknya digeser, atributnya ikut geser. Nah, di sini buku kan juga yang dipinjamkan buku ya di proses sirkulasi itu. Nah, berarti apa? Kode bukunya disalin. Ya, disalin, dipindahin di sini, tapi tidak dijadikan primary key, ya. Jadi jangan jadikan primary key di sini. Nah, begitu. Berarti dia berelasi pakai relationship. Ya. Relationship. Nanti tinggal di copy tuh, dipindahin, dibuat garisnya pakai relationship. Yang penting masuk kotaknya dulu, nanti dia otomatis rapi. Teman-teman, yang penting masukkan relasionalnya, dia otomatis rapi sendiri. Nah, seperti ini. Nah, tinggal digeser-geser supaya rata ya. Kemudian di sini berarti satu buku itu dipakai atau dipinjamkan ya, dipinjam dalam banyak proses sirkulasi. Satu buku dipinjam dalam banyak proses transaksi sirkulasi, ya. Kemudian staff ini kan melayani dalam proses sirkulasi. Ini yang melayani proses sirkulasi siapa? Staff. Karena satu staff melakukan banyak pelayanan dalam sirkulasi, dia kan enggak terus sekali melayani terus pensiun kan, enggak ya. Nah, nanti ID staffnya di-copy ke sini. ID staffnya di-copy ke sini, tapi jangan dijadikan primary key. Di sini ganti, dihilangkan primary key-nya. Nah, teman-teman bisa pindah-pindahin lah ya supaya rapi. Boleh kok, nggak harus sejajar, yang seperti ini juga boleh. Kemudian tinggal dikasih konektor, masukkan ke sini, ambil konektor lagi, sirkulasi, masukkan ke sini. Nah, sudah jadi. Ini tinggal dirapi-rapiin ya. Nah, tadi teman-teman bisa geser-geser gitu ya supaya rapi. Sebaiknya rapi ya. Nah, lebih baik rapi daripada tidak rapi. Ya. Nah, gitu juga nggak apa-apa. Yang penting satu staff melakukan atau melayani banyak sirkulasi. Nah, jadi ya teman-teman. Jadi ERD itu bikinnya gampang, ya. ERD bikinnya gampang. Supaya orang bisa langsung tahu, oh kategori itu atributnya ini, dia berelasi dengan tabel buku, ya. Foreign key-nya adalah ID kategori. Jadi kalau saling berelasi wajib harus ada foreign key-nya. Foreign key itu diambil dari primary key dari tabel yang direferensi, ya. Bisa dipahami. Oke, demikian secara singkat bagaimana kita membuat ERD menggunakan Visio. Jangan lupa subscribe dan like untuk tutorial kali ini. Saya Fairuz Abadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.